Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Peron Damayanti dan rekan saya Ayu Intan Purnama. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mean tunggal menggunakan skor Z dan skor T yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perbedaan yang pertama itu ada yang tergantung sampel. Nah, misalnya itu sampelnya itu lebih dari 100. Nah, kalau sampelnya lebih dari 100 itu menggunakan skor Z. Nah, kebalikannya kalau misalnya sampelnya itu di bawah 100 menggunakan skor T. Dan untuk digunakan uji Z jika diketahui simpangan baku populasinya. Kalau tidak diketahui itu menggunakan uji T. Baiklah, langsung saja ke contoh soalnya. Sebagai contoh, yaitu seorang kepala dinas di Provinsi A memperoleh informasi bahwa hasil tes nasional bahasa Inggris siswa kelas 9 rata-ratanya adalah 75 dan simpang bakunya sebesar 10. Dengan hasil tersebut, kepala dinas merasa ragu atau tidak percaya sebab pertimbangan kualitas pendidikan di provinsinya lebih baik atau unggul dari berbagai segi. Misalnya sumber daya alam, fasilitas, pendanaan, prestasi, pengawas, perpustakaan, keikutsertaan dalam lomba, dan lain-lainnya. Akhirnya kepala dinas tadi melakukan pengujian kembali pada sejumlah siswa dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 78. Berdasar data ini, maka kepala dinas membuat klaim rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 lebih tinggi daripada rata-rata nasional atau di atas 75. Untuk itu, simbol notasi statistiknya adalah μx lebih besar dari μx. Jika kondisi sebaliknya, maka klaim kepala dinas mengatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 75. Untuk itu, simbol notasi statistiknya adalah μx kurang sama dengan μx. Kemudian, jika tidak tahu sama sekali informasi, maka klaim kepala dinas menyatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 tidak berbeda dengan rata-rata nasional sebesar 75. Untuk itu, simbol notasi statistiknya adalah μx tidak sama dengan μx. Peneliti harus membuat klaim dulu. Kemudian klaim itu nanti menjadi sebuah dugaan atau hipotesis atau konjur dan hipotesis itu harus diuji untuk mengetahui kebenarannya. Adapun yang diuji tersebut merupakan rata-rata yang disebut uji hipotesis mean tunggal. Artinya membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata polusi. Untuk menjawab segala pertanyaan, kepala dinas mengambil sampel siswa kelas 9 di provinsinya sebanyak 100 orang. Dan hasil pengujian diperoleh nilai rata-rata kelas 9 sama dengan 78. Ternyata benar klaim kepala dinas tadi lebih dari 75, namun hasil ini perlu diuji kembali karena sungguh tidak seimbang dengan membandingkan sampel yang diambil 100 orang dengan populasi sebanyak 1000 orang. Untuk itu, guna lebih menguatkan hasil perhitungan dilakukan dengan mentransformasi ke nilai Z agar diperoleh skor baku atau angka standar. Untuk pembuktian hipotesis di atas, maka diperlukan langkah-langkahnya. Yang pertama, menuliskan hal-hal yang diketahui. Kedua, membuat pernyataan kepenelitian dengan rumus Z-score sama dengan X bar dikurang μx per sigma per akar N. Yang selanjutnya, membuat hipotesis penelitian berbentuk statement. Yang keempat, menentukan HO dan HA. Yang kelima, menghitung Z-score. Keenam, menghitung Z kritis. Dan ketujuh, menentukan kesimpulan. Baiklah, langkah yang pertama yaitu menuliskan hal-hal yang diketahui. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu sampel, μx-nya, X bar, dan sigma-nya terlebih dahulu. Kita baca kembali soalnya untuk mencari sampelnya. Di sini sampelnya tadi ada 100, di mana didapatkan dari sini. Katanya tadi, kepala dinas mengambil sampel siswa kelas 9 di provinsinya sebanyak 100 orang. Ini adalah sampelnya, jadi kita tulis N sama dengan 100. Nah, yang kedua kita harus mencari tahu dulu μx-nya atau rata-rata. Nah, di sini μ-nya tadi adalah 75 di sini ya. Rata-ratanya adalah 75. Kita tulis 75. Nah, kemudian X bar-nya kita tulis juga. X bar-nya di sini adalah rata-rata didapat oleh sini. Akhirnya kepala dinas tadi melakukan
pengujian kembali pada sejumlah siswa tersebut dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 78. Ini X-barnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sigma. Nah, di sigmanya ini telah diketahui yaitu sigmanya sebesar 10. Sini simpangan bakunya sebesar 10. Langkah yang kedua, membuat pernyataan penelitian. Nah, di sini pernyataannya ada dua. Yang pertama ada pernyataan hipotetik yang berbunyinya, apakah rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya lebih dari rata-rata nasional sebesar 75. Sangat berbeda dengan pernyataan deskriptifnya yang berbunyi misalnya, bagaimana gambaran kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsi A. Nah, biasanya dijawab melalui perhitungan tendensi sentral hingga menyajikan juga kurva normal. Untuk uji hipotesis main tunggal dengan uji Z, beda penggunaannya populasi adalah Z-score sama dengan X-bar dikurang mu X per sigma per akar N. Langkah yang ketiga adalah membuat hipotesis penelitian berbentuk statement yang berbunyi rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya lebih dari rata-rata nasional sebesar 75. Baiklah, langkah yang keempat, menulis secara formal dalam bentuk hipotesis statistik HO dan hipotesis penelitian atau HA, atau disebut juga hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Nah, HO dan HA ditulis dalam bentuk analisis data. HO sama dengan mu X sama dengan 75. HA sama dengan mu X lebih dari 75. Nah, di sini jenis hipotesis yang digunakan adalah jenis hipotesis mengandung pengertian maksimum. Untuk langkah yang kelima adalah menghitung Z-score. Nah, untuk menghitung Z-score, kita perlu tahu yang diketahui tadi adalah akar N atau sampelnya sama dengan 100, mu-nya sama dengan 75, sigmanya sama dengan 10, dan X-barnya sama dengan 78. Dengan rumus, X-bar dikurang mu X per sigma per akar N. Nah, kan tadi sudah diketahui, jika X-barnya sama dengan 75, kita tulis 78. Lalu kita lihat mu-nya ada 75. Langsung dimasukkan saja 78 dikurang 75 per sigmanya tadi 10 dan akar N sama dengan 100. Langsung disajikan saja 78 dikurang 75 sama dengan 3. 10 ditaruh lalu dilanjut akar 100 sama dengan 10. Di sini langsung saja 10 dibagi 10 sama dengan 1. Di sini 3 per 1 sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan hasil Z-score atau hasil observasi sama dengan 3. Yang selanjutnya langkah ke-6 menentukan Z kritisnya. Nah, diperoleh sebelumnya menentukan taraf signifikasi atau alfa. Kita pilih saja dari 0,25, 0,10, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,05. Terserah peneliti yang menentukannya, hanya saja konsekuensi taraf kepercayaan sesuai dengan alfa yang kita tentukan. Nah, dalam hal ini kita pilih alfa sama dengan 0,05 dan ujinya 1 ekor. Berhubung dengan klaim lebih besar sehingga ke arah kanan yang digunakan. Sehingga demikian kita menentukan Z kritis dengan mengkonversi alfa 5% menjadi desimal dalam bentuk ribuan sehingga menjadi 0,055. Nah, kemudian kita lihat area bion atau tabel Z-nya. Nah, di sini bisa dilihat nilai kritis 0,0505 berada di nilai kritis. Kita tarik ke sebelah kiri yaitu di angka 1,6. Nah, lanjutnya setelah kita tarik lagi lalu ke atas, di sini kita lihat ada angka 4. Jadi langsung ditulis saja 1,64. Nah, lebih jelasnya lihat gambar kurva normal berikut. Nah, di sini adalah daerah yang diarsir atau daerah penolakan HO. Nah, yang daerah putih ini, yang kosong ini namanya daerah yang putih, daerah penerimaan HO. Nah, kita tadi lihat juga Z hitung kita tadi adalah 3, di mana Z hitung kita tadi 3 dan Z kritisnya kan berada di sini 1,64. Nah, Z hitung kita tadi adalah 3. Jadi 3 itu kan lebih besar dibanding 1,64. Berarti di sebelah sini. 3 itu berada di sini. Berarti di daerah yang diarsir atau daerah penolakan HO. Nah, yang terakhir adalah menentukan kesimpulan penelitian.
Karena Z hitungnya terletak di angka 3, yang dimana 3 terletak di daerah penolakan HO, maka HA diterima, atau konklusi statistik. Karena HA diterima, maka hipotesis kepala dinas yang menyatakan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya lebih dari rata-rata nasional sebesar 75 bisa diterima, atau konklusi penelitian. Nah, dilihat dari berdasarkan rata-ratanya juga terbukti bahwa rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 9 di provinsinya sebesar 78 lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 75. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.